Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Ka'ab bin Zuhair, penghina Rasulullah yang termaafkan. Pernah suatu ketika Rasulullah mendapatkan hinaan dan cacian yang merendahkannya dari seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Bahkan Ka'ab bin Zuhair memprovokasi orang-orang di masa itu untuk melawan Rasulullah. Ia tak membuka pintu sedikit pun untuk paling tidak membuktikan apakah kalimat-kalimat yang ia ciptakan ada benarnya. Ia bersair sebagai orang yang belum tahu kebenaran Islam. Kabar kemenangan Rasulullah sampai kemana-mana. Kakak Ka'ab bin Zuhair, Bujair bin Zuhair radhiyallahu an, yang pada waktu itu telah memeluk Islam, mengabari adiknya. Ia melayangkan sepucuk surat yang berisi Rasulullah telah mengeksekusi beberapa orang yang dulu mencelanya dan menyakitinya, dan para penyair Quraisy yang tersisa adalah Ibnu Zubair dan Hubairah bin Abi Wahab. Mereka telah melarikan diri. Kalau dalam dirimu memang masih ada hajat untuk hidup, maka pergilah temui Rasulullah, karena Rasul tak pernah membunuh seseorang pun yang bertobat mendatanginya. Kalau kau tak mau melakukan itu, maka carilah keselamatanmu dengan melarikan diri. Ka'ab bin Zuhair segera membalas surat itu. Ia membalasnya dengan untaian syair yang justru mengecam dan menyudutkan Rasulullah. Syair itu sampai juga kepada Nabi. Bujair pun membalas syair Ka'ab. Lalu hati Ka'ab mulai ragu. Tak ada lagi niatan baginya untuk melarikan diri, karena lapangnya dunia sudah terasa sangat sempit. Ia tak merasa memiliki tempat sembunyi yang aman. Ia lalu memutuskan untuk pergi menemui Rasulullah di Madinah. Sebuah keputusan yang penting dan berani dalam hidupnya. Ia telah pasrah apapun yang akan terjadi. Ia telah menempuh perjalanan menuju Madinah, kota berperadaban yang baru sangat menggeliat. Tiba di sana, ia beristirahat di tempat kenalannya yang berasal dari Juhaina. Orang itu menyediakan tempat istirahat sesaat. Tidak lama, karena pagi-pagi buta, Ka'ab langsung berangkat menunaikan sholat subuh. Tak sabar ia berjumpa dengan Rasulullah. Tak sabar pula ia menantikan apa yang selanjutnya terjadi. Tentu saja Ka'ab meminta temannya untuk menunjukkan di mana Rasulullah, karena selama ini ia belum pernah berjumpa beliau. Ia hanya tahu dan mendengar dari orang-orang. Ketika sholat subuh telah usai, Ka'ab minta ditunjukkan di mana Rasul duduk. Itu dia Rasulullah, berdirilah dan mintalah jaminan keamanan padanya, kata kawan Ka'ab. Maka bergegaslah Ka'ab bin Zuhair menjumpai Rasulullah SAW. Ia mendekat dan duduk di dekat beliau. Tangan Ka'ab diletakkan di tangan Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah belum mengenal siapa yang ada di depannya. Orang asing yang tiba-tiba duduk di depan Nabi itu, tanpa basa-basi Ka'ab langsung mengutarakan maksudnya. Ia tidak langsung mengatakan dan mengakui bahwa ia Ka'ab bin Zuhair. Tentu saja atas perlakuan dan sikapnya selama ini terhadap Nabi. Orang-orang di sekitar Nabi pun juga tak ada yang berkata apapun. Mereka hanya tahu syair-syair Ka'ab, namun belum pernah melihat rupa penyairnya. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair sudah datang dan minta jaminan keamanan kepadamu. Ia bertobat dan masuk agama Islam. Maka adakah engkau mau menerimanya jika aku datang padamu membawa serta dia? Kata Ka'ab dengan nada politisnya. Rasulullah SAW bukanlah pribadi yang pendendam. Beliau juga pribadi yang suka mengungkit-ungkit kesalahan seseorang. Beliau selalu membuka lapang pintu maaf dan menerima siapapun yang sadar dan bertaubat. Tentu saja, kata Rasulullah SAW. Mendengar jawaban tersebut seperti mendapat angin segar. Tanpa ragu lagi Ka'ab mengaku, "Aku wahai Rasul, Ka'ab bin Zuhair." Spontan saja salah seorang sahabat Ansor melompat hendak menikam Ka'ab. "Biarkanlah aku dan musuh Allah ini, aku penggal lehernya."
Namun Rasulullah menjawab dengan bijak. Beliau tidaklah membiarkan seorang pun melukai orang yang sudah masuk Islam. Biarkan dia, karena dia telah bertaubat, tak melakukan lagi apa yang dilakukannya dulu. Kemudian ia menyenandungkan qasidah yang begitu populer dan melegenda, yaitu Banat So'ad. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.